Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Jadi pada kesempatan kali ini saya nggak akan membahas atau ngasih materi tentang backlink gratis. Jadi pada kesempatan kali ini saya sebenarnya pengen ngebahas apa sih yang terjadi pada blog yang terkena update spam. Jadi kayak gini, kemarin itu ya Google itu membuat sebuah update terbaru ya, belum lama ini, mungkin sekitar bulan Oktober ya. Jadi saya baca di search engine journal. Jadi di sini ini adalah apa namanya? Update algoritma yang terbaru ya. Ada BERT, Crisis Information System, Duplication System dan lain-lain, bla 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 bla. Lalu yang paling bawah di sini ada Spam Detection System ya. Jadi algoritma ini bakalan mendeteksi setiap apa namanya? Setiap blog atau website yang terindikasi melakukan spam. Lalu apa saja sih hal yang terjadi ketika blog kita terkena spam ya, terkena update dari spam tersebut? Nah, sebenarnya di dalam blog saya sudah pernah membuat artikel yang membahas tentang apa yang terjadi pada blog yang terkena update spam. Dan apa namanya? eh Artikel ini dibuat berdasarkan pengalaman saya pribadi ya guys ya. Jadi kayak gitu. Sekitar bulan Oktober tahun 2022, eh sekitar tanggal 22-nya atau tanggal 24, blog saya itu entah kenapa tiba-tiba site linknya menghilang semuanya ya. Jadi site link itu kayak gini, misalkan kalau kalian tulis di sini Viva gitu ya. Nah, Viva, nah ini dia dapat site link kayak gini. Ya, ini namanya site link. Sebenarnya saya juga udah dapat site link sebenarnya ya, udah banyak juga. Tapi si site linknya itu menghilang gitu ya. Jadi ketika saya tulis kata kunci Max Ihsan seperti ini, nah ini Google Business. Nah ketika saya ketik kata kunci Max Ihsan, maka di bawahnya itu ada site link. Bahkan waktu itu kalau nggak salah ada 6 ya yang udah terdeteksi. Cuman sayang sekali setelah terkena update spam, semua site linknya itu menghilang dan saya nggak tahu apakah itu bakalan balik lagi atau enggak seperti itu. Nah, eh, mari kita bahas 5 hal yang terjadi pada blog saat terkena penalti algoritma spam ya, seperti ini, seperti yang blog saya alami yang ini. Eh, Pertama nih, artikel peguan hilang, memang jelas hilang banget. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Dulu kalau saya di sini ngasih ngasih apa namanya keyword contoh kartu pelajar, ya. Untuk di sini di Google Gambar itu dia posisinya nomor satu. Ini masih ada. Oke, kita cek ya. Nah, kita cek di sini. Nah, ini Max Ihsan. Dia di posisi pertama untuk Google Gambar. Jadi spam update itu mungkin kalau ke gambar nggak berpengaruh sama sekali ya. Kalau ke Google Gambar. Tapi kalau ke Google yang ini, yang all, itu berpengaruh ya. Nah, di sini di pencarian Google harusnya dengan apa namanya eh, keyword contoh kartu pelajar, maka dia bakalan tampil di sini Max Ihsan contoh desain kartu pelajar seperti itu. Tapi sekarang ya di sini bisa kalian lihat untuk kata kunci ini semuanya negatif 25% ya, ini negatif asalnya plus itu. Tapi kalau untuk kata kunci contoh desain kartu pelajar, dia masih stay, dia masih bertahan di posisi pertama ya. Hanya saja di sini total kliknya menurun 14%, untuk tayangan dia tampil lebih banyak, untuk rata-rata posisi juga segini ya. Apalagi, oke, banyak banget. Ini yang hilang. Review PSU Korea. Kata kunci ini ketika diketik, maka blog saya itu bakalan langsung ada di atas di sini, di atas Tokopedia ya. Sekarang dia ngilang sama sekali dari peredaran Google dan entah kemana. Kita cek apakah ada di
Posisi halaman 2 nggak ada juga. Kita cek di posisi halaman 3 juga nggak ada. Kita ke 4 nggak ada. Kita ke 5 juga nggak ada ya. Oke, kita ke 6 nggak ada juga. Kita ke 7, halaman 7 tetap nggak ada. Ini halaman terakhir kayaknya ya. Ini halaman terakhir dan nggak ada. Nah, saya akan tunjukkan di sini artikel saya itu ya, review PSU Korea tuh. Kita cek dengan kata kunci PSU. Nah, ini. Oh, itu. Oke, mungkin jangan PSU ya, Korea aja di sini ya. Hmm. Perhatikan baik-baik. Di sini saya klik kanan lalu saya salin ya URL-nya, lalu saya pastikan di sini apakah dia terindeks atau enggak. Dia terindeks, guys. Dan ini ada di posisi 1 ya. Tiba-tiba dia jatuh atau hilang masuk sandbox mungkin. Dan ini sangat berpengaruh pada jumlah visitor blog saya yang sedang meningkat-meningkatnya dari 100 ke 200 ke 300 ke 400 per hari, tiba-tiba anjlok sekarang jam segini mungkin baru dapat berapa biji ya. Jam segini mungkin baru dapat 7 atau 12 orang mungkin. Mari kita cek ya. Nah, jam segini baru dapat 24 dan itu juga mungkin karena ini ya, karena saya juga nge-search di sini. Nah, itu. Jadi yang organiknya mungkin sekitar 15 lah ya. Sangat berpengaruh banget. Oke, jadi hal yang pertama yang terjadi adalah artikel yang ada di page one itu hilang. Apakah semuanya? Tentu enggak semuanya. Ada beberapa artikel yang masih bertahan. Contohnya seperti kalau di blog saya ya, arti mi HP hayam kahelang itu biasanya tetap di posisi pertama. Untuk arti nulungan anjing kadempet itu dia turun ke posisi, wow, peg 1 udah ngilang ternyata. Asalnya itu di peg 1 di halaman 1 untuk Google Gambao ya, ada di peg 2 nih. Di peg 2 dia posisinya di melorot parah. Saya nggak tahu apakah saya harus melakukan optimasi untuk artikel-artikel yang merosot kayak gini, yang tadinya di posisi halaman pertama lalu sekarang tiba-tiba dia jatuh terjun bebas ke halaman yang sangat jauh sekali ya. Oke. Nah, itulah contoh yang terjadi ketika blog kita terkena algoritma spam. Satu, artikel ngilang di page one, traffic blog merosot jelas ya. Traffic blog itu merosot. Untuk bulan lalu saya bisa dapat segini per bulan. Untuk bulan sekarang walau alam. Karena kemarin cuma dapat segini dan bulan ini baru tanggal 3 mungkin sekarang atau tanggal 4 ya, baru dapat segini. Ya, jadi traffic benar-benar hancur. Dan apakah saya juga bingung apakah harus bikin mengembalikan blog ini ke performa terbaiknya, mempertahankan blog ini, atau saya bikin blog baru lagi seperti itu karena blog ini udah kedeteksi spam gitu ya. Pendapatan menurun, jelas banget menurun kalau di AdSense ya. Jadi perlu saya share aja di sini. Jadi saya itu trafficnya masih kecil. Jadi bulan lalu itu udah mulai meningkat. Saya bisa dapat sekitar 30.000 itu real ya, bukan klik sendiri ya. eh Apa namanya, eh ya bulan lalu saya bisa dapat 30.000. Dan untuk kemarin, untuk bulan itu untuk bulan Oktober ya, kalau untuk bulan November saya cuma dapat 7.000 ya guys ya. Ini sih karena ya udah jelas karena visitor menurun ya pendapatan juga pasti menurun seperti itu. Side link hilang seperti di awal video tadi saya bilang, side link saya menghilang semuanya ketika dicari kata kunci Max Ihsan, yaitu di bawah ini ada side link sekarang bener-bener ngilang, nggak tersisa satupun dan saya nggak tahu apakah itu bakalan balik lagi.
Lalu selanjutnya adalah susah indeks artikel. Ini beberapa waktu yang ke belakang saya rasakan ketika algoritma spam ini menimpa blog saya. Ini saya rasakan jadi ketika saya bikin artikel baru, lalu si artikelnya mau diindeks ke Search Console, itu susah banget ke indeks. Bahkan perlu metode khusus untuk indeksnya seperti itu. Tapi alhamdulillah seiring saya sering bikin postingan baru, ya alhamdulillah sekarang udah gampang sih, bahkan dalam waktu 1 jam aja udah ke indeks lagi. Untuk masalah ini udah berhasil saya selesaikan ya. Nah, ini dia penyebab blog ini terkena penalti algoritma spam. Jadi ini ada saya tuliskan saja di sini apa sih yang menyebabkan blog saya ini terkena spam. Pertama, yang paling parah banget itu blog saya terkena auto visitor ya guys ya. Saya nggak tahu ini orang punya masalah apa sama saya. Jadi kampret ini ngirimin auto visitor gila-gilaan banget nih. Kayak mungkin saya perbesar aja. Nah ini nih nama-namanya ya. Kalau Google sih ini bukan, ini organiknya segini. Cuman ini dia melebihi dari Google gitu. Lalu ini, lalu ini, lalu ini, lalu ini. Ya itu. Karena eh, apa namanya? Dia itu ngasih traffic botnya itu sekitar bulan Agustus September ya. Oktober juga masih, dan ketika Oktobernya keluar update, maka ya otomatis blog saya terkena spam, terdeteksi spam. Ya entah ada masalah apalah, tapi saya yakin yang ngalamin ini bukan saya aja, pasti banyak lah yang kena auto visitor kayak gini. Dicoba dimasukin ke Cloudflare juga tetap aja susah banget. Ini ngebendung ini nih serangan jingling ini. Dan anehnya setelah dia tahu kalau blog saya terkena spam dan ngilang, site link saya udah hilang, artikel di peguan saya udah hilang, dia berhenti total. Ya, dia berhenti total dan ini semuanya adalah organik ya. Nih, ini adalah organik ya, bisa dicek nih. Kita cek 24 jam terakhir atau 7 hari terakhir aja, kita cek Google, Kompasiana, YouTube, Bing, Google. Nah, ini bukan ini nih. Nah, ini sisanya, ini lainnya, ini entahlah dari mana ya. Nah, itu organik semuanya ya. Kalau di Kompasiana kan saya emang bikin artikel di sana seperti itu. Jadi redirect dia ke saya. Ya gitu. Apa namanya? Ya orang jail ini berhasil membuat blog saya terdeteksi spam dan menurunkan visitor, menurunkan penghasilan juga ya. Lalu gimana sih caranya eh gimana sih caranya supaya blog kita itu bisa kembali lagi seperti semula ya guys ya? Jujur agak susah sebenarnya ketika ketika membuat blog yang udah terindikasi spam atau terdeteksi spam, apalagi udah terkena penalti seperti blog saya ini ya. Itu cukup susah. Jadi kayak gini, ketika dulu saya membuat sebuah artikel panjang di blog ini, misalkan saya bikin artikel cara agar blog banyak pengunjung ya. Di sini saya tuliskan aja cara agar blog banyak pengunjung. Nah, ketika baru pertama kali dibikin, itu dia bisa langsung masuk ke page 2 ya guys. Ya. Nah, ini dia bisa langsung masuk ke page 2. Nah, lalu saya mencoba bikin optimasi untuk artikel ini supaya bisa naik ke page 1 secara perlahan. Mungkin dalam waktu sekitar 8 bulan dia udah mulai naik, 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 naik. Tiba-tiba pas spam itu terjadi, algoritma spam itu terjadi, maka otomatis dia ngilang dari pencarian Google, dan sekarang kalau nggak salah dia itu ada di posisi nggak tahu 14 atau 15, saya nggak lupa lagi. Kita cek aja di 15 juga udah nggak ada, mungkin ke 17 ya.
Bahkan mungkin bisa aja nggak ketemu sama sekali ya. Karena apa namanya? Ya emang udah terdeteksi spam sih. Parahnya ini lihat. Dia ada di, nah ini adalah blog saya nih, 24 cara agar berbanyak pengunjung. Ini dia sempat di peguan nih, meskipun posisinya ada di posisi terakhir ya, di posisi buncit, rebutan gitu. Kadang naik di posisi, kadang naik di peguan, kadang turun lagi ke back 2 gitu. Tapi ya dia masih bisa bersaing, tapi sekarang udah ada di peg 18 dan otomatis saya nggak tahu gimana cara meningkatkan apa artikel ini supaya bisa naik lagi. Seperti itu ya. Dan ini terjadi karena algoritma spam itu, ya. Lalu gimana cara ngatasinnya, ya? Cara ngatasin blog yang udah terkena penalti spam dari Google. Oke, yang pertama, jadi saya kasih tahu aja nih tipsnya. Meskipun sampai saat ini blog saya itu belum belum bisa lepas sepenuhnya dari penalti Google ini, ya. Eh, karena iya, artikel-artikel yang dulu yang ada di peg 1 sekarang menghilang, turun banget, merosot banget, bahkan sampai ke peg 20 seperti itu. Nah tipsnya kalau saya, pertama saya nggak tulisin di sini ya. Jadi pertama saya itu selalu rajin update artikel, ya bisa kalian lihat di sini. Nah ini tanggal 25, ini tanggal 21, tanggal 20, ini tanggal 17, tanggal 21, tanggal 25, tanggal 27. Kemarin ini tanggal 1 Desember, ini kemarin tanggal 2 Desember, seperti itu. Apa? Jadi saya minimal minimal itu artikel itu 1 minggu satu gitu. Jadi itu wajib banget, satu artikel dalam seminggu itu wajib. Jangan sampai enggak. Kalau bisa ya, kalau bisa, kalau ada waktu boleh juga tiap hari gitu, sehari satu lah minimal kalau ada waktu. Makin sering kita update artikel-artikel baru yang tentunya juga ditulisnya secara manual, itu bakalan berefek bagus sama kepercayaan Google pada blog kita, dan itu bisa mengembalikan apa kepercayaan Google pada blog kita sehingga nanti mereka melepaskan penalti pada blog kita seperti itu. Yang kedua, tips dari saya untuk keluar dari penalti Google itu nyari backlink rajin-rajin ya, nyari rajin-rajin nyari backlink berkualitas. Contohnya saya udah sering banget bikin artikel tentang backlink di blog saya. Silahkan kalian apa baca-baca di blog saya atau lihat videonya juga. Saya udah banyak bikin video cara mendapatkan backlink gratis berkualitas dari blog-blog atau dari situs-situs berautoriti tinggi ya. Ada dari Microsoft, ada dari Bandcamp, ada dari situs-situs edu seperti itu. Silahkan kalian cari backlink berkualitas, sering-sering aja ya. Tapi jangan spam juga. Kalau bisa lah sehari satu, atau sehari misalkan kalian ngasih 4 backlink, simpen dulu 2-3 hari gitu. Jangan dulu nyari backlink. Nah sesudah 3 hari baru nyari backlink lagi ya. Bikin natural aja seperti itu. Lalu yang ketiga, kalau saya sih apa ya, sering melakukan update artikel lama ya. Jadi artikel-artikel lama yang dibikin tahun 2020 saya optimasi lagi. Jadi saya tambahin lagi apa materinya di dalamnya biar jadi lebih apa namanya? Jadi lebih kaya lagi dan gak ada indeks tentunya ya. Eh, Biar dia tetap ada di mesin pencari Google. Kita coba yang ini apakah dia ada indeks atau enggak. Oke, nggak ada indeks ya. Nah itu hal apa postingan-postingan kayak gini itu saya selalu rajin update dengan ditambah ya, ditambahin apa namanya materi-materi tambahan biar lebih memperkaya seperti itu. Lalu yang keempat, saya selalu tidak melupakan internal link ya guys ya. Kalau kalian perhatikan nih di sini apa yang terjadi pada artikel ini ya, apa yang terjadi pada blog yang terkena spam ini. Nah, di sini saya selalu berusaha menyimpan link internal ya, atau internal link nih. Ini Google Sandbox nih kata kuncinya. Ini langsung mengarah ke apa artikel pengalaman masuk Google Sandbox seperti itu. Oke, lalu di bawahnya lagi ada cara agar blog bisa mendapatkan site link. Ini masih berhubungan di sininya ya. Dalam blog ini saya juga pernah membuat artikel cara agar, karena di sini yang dibahas adalah site linknya hilang, maka secara otomatis saya juga
memasukkan cara agar blog bisa mendapatkan site link. Nah, ini backlink berkualitas. Pokoknya sebisa mungkin bikin internal link itu yang relevan gitu ya. Dan keywordnya juga harus relevan. Jadi jangan asal-asalan aja seperti itu. Oke, nah di sini saya banyak ngasih internal link juga. Nah, ini bisa membantu kita keluar dari penalti Google ya, dan tentunya bisa membuat artikel yang dulu itu tetap ke indeks. Ya, karena misalkan saya bikin artikel apa namanya? Yang ini bukan yang sandbox, misalkan cara agar citing. Nah, ini nih. eh, Artikel cara agar blog bisa mendapatkan setting itu saya bikin udah lama banget, mungkin sekitar tahun 2021 ya. Lalu saya masukkan lagi ke sini supaya apa dia itu bisa tetap terindeks di Google ya. Kita cek apakah dia masih terindeks mendapatkan setting. Nah, dia masih terindeks ya guys ya. Apalagi ya kalau tips dari saya, udah itu aja sih sebenarnya. Jadi yang paling penting itu rajin bikin artikel, yang kedua nyari backlink berkualitas, yang ketiga jangan lupakan internal link ya. Setiap kali bikin artikel itu usahakan selalu bikin internal link yang relevan tentunya. Nah, itu mungkin untuk di video kali ini, jadi nggak akan ada pembahasan yang macam-macam, backlink segala macam. Enggak, kalau misalkan kalian mau nyari backlink berkualitas ya silakan lihat video saya sebelumnya. Kalau misalkan ada waktu ya silakan cari di blog saya. Saya jelaskan juga di sana secara lengkap dan apa jelas banget gitu ya. Jadi kalian bisa dapat backlink dari situs-situs berauthority 99, 96, bahkan dari YouTube juga meskipun no follow ya. Ya. Oke, kalau nggak percaya nih saya buka nih di search console saya. Nah, perhatikan, silakan kalian perhatikan nih. Nah, ini di search console saya ini udah sebenarnya dia udah naik nih, udah mau ke 7.000 di angkanya ya. 5 September. Nah, itu udah naik nih paling atas nih dia. Udah naik sekarang ketika tanggal 18 Oktober merosot di tanggal 22 khususnya. Naik turun, naik turun, naik turun dan sekarang terjun. Ya, ini gara-gara itu tadi gitu. Terindikasi spam seperti itu. Padahal saya nggak melakukan spam ya. Itu karena orang jahil aja seperti itu. Nah, untuk situs tertautnya nih, jadi saya udah jelaskan banyak banget ya di soal backlink ini. Ya, ini dari Raja Backlink ini lumayan bagus juga. Kalian bisa daftar aja di sana. Silahkan apa namanya? Kalian buka video sumber backlink gratis, itu ada artikelnya juga ada. Silahkan kalian cek di blog saya dari Bandcamp, dari Kompasiana. Saya udah ngasih triknya juga. Medium itu semua orang bisa dapat ya. Tinggal daftar aja di Medium, bikin artikel udah pasti dapat. Di Hipwi kalian tinggal nulis di Hipwi. Instagram kalian tinggal bikin, di Twitter kalian tinggal bikin seperti itu ya. Nah, untuk di sini ya, ini yang lumayan keren banget nih, yang media nasional. Saya juga udah bikin videonya, silahkan kalian ikuti. Maka kalian bakalan dapat backlink, do follow lagi guys ya. Bukan no follow tapi do follow. Oke, Twitter about me. Nah, dari YouTube saya udah dapat backlink dari YouTube. Meskipun no follow, setahu saya kalau YouTube itu no follow ya. Tapi nggak masalah karena itu adalah situs berkualitas dan DA-nya itu adalah 100. Oke. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like. Jika nggak suka silahkan dislike. Yang paling penting kalian jangan lupa untuk subscribe ya. Okay, see you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.